saya berharap teman-teman bisa menyimak kupasan kita untuk malam hari ini, dan kita akan terlebih dahulu berdoa supaya Tuhan pimpin untuk seluruh acara hari ini. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami sungguh akan terjadi. Dan Tuhan, kami berharap hidup kami sungguh boleh dipakai oleh Tuhan. Dan kami percaya juga tangan kasih-Mu yang terus-menerus memelihara kami, boleh kami syukuri dan terus-menerus kami boleh merasa bangga akan Allah kami yang terus menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami ingin membicarakan satu produk dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu situs resources. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menunjukkan kepada kami apa rencana Tuhan. Karena sudah 20 tahun lebih, 25 tahun lebih Tuhan. Situs-situs Sabda ini kami bangun dan juga kami luncurkan, dan sampai hari ini masih dipelihara. Itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berkati waktu malam hari ini, juga teman-teman yang ada di rumah, untuk mereka semua bisa menikmati dan juga mempelajari produk dari Yayasan Lembaga Sabda ini untuk bisa mereka pakai bagi pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Iya. Nah, Tian, kita ingin teman-teman di rumah tahu banyak nih tentang situs resources dari Yayasan Lembaga Sabda. Yep. Nah, karena itu saya ingin tanya. Tanyanya banyak. Ya, tanyanya banyak. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama nih. Situs-situs Sabda Resources nih kan perlu dipelihara nih. Ada nggak apa nama divisi dari Yayasan Lembaga Sabda yang secara khusus mengurus situs-situs dari Yayasan Lembaga Sabda? Ya. Ada satu divisi yang khusus untuk menangani ini. Ini namanya tim digital platform. Gitu. Digital platform. Ya, teman-teman yang sudah sering hadir di acara Sabda Unboxing mungkin mulai tahu ya divisi-divisi yang ada di Sabda. Nah, ini kali ini mengenal satu divisi yang kayaknya jarang disebut nih, ya, yaitu divisi platform. Nah, ceritakan lebih banyak Tian, divisi platform supaya teman-teman tahu. Oke, boleh Bu. Ya, di divisi platform ini jarang didengar karena memang baru tahun ini sebenarnya Bu. Ya. Baru awal tahun dan punya tiga kita bisa sebut big area. Big area ya. Yang pertama itu broadcasting, kedua itu distribusi media dan resources, dan yang ketiga itu web industry development. Nah, di bagian yang ketiga ini yang jadi salah satu tugasnya adalah memaintain, juga bukan hanya merawat tapi juga mengupdate situs-situs yang ada di Sabda. Iya, gitu. Ya teman-teman, ini adalah divisi yang cukup sibuk karena anaknya banyak, situsnya nanti Tian akan sebutkan. Nah, Tian bisa ceritakan lagi peranmu sendiri di divisi platform ini apa? Ya, kalau peran saya sendiri di divisi platform itu sebagai koordinator. Yang pasti tugasnya untuk memastikan dari yang tiga area tadi itu berjalan dengan baik, dan juga yang pasti untuk bersinergi juga dengan divisi yang lain juga Bu. Iya, oke. Jadi ini bosnya divisi platform. Iya, gitu ya secara singkat. Nah, Tian, aku mau tanya lagi nih. Ada berapa banyak sih situs resources Sabda yang ada di bawah divisi platform? Ya, kalau dari banyaknya itu 100 kurang lebih Bu. Kalau lebih tepatnya 150 plus gitu, banyak banget 150 gitu. Banyak sekali, ini anaknya banyak. Karena tapi dari 150 itu enggak cuma satu kategori, tapi ada dua kategori utama. Kategori yang pertama itu situs Alkitab. Situs Alkitab. Yang kedua itu situs-situs resources. Dan dari dua kategori ini juga beda yang menangani. Kalau untuk yang Alkitab itu tim ITS yang menangani. Dan untuk yang resources itu tim platform yang menangani. Gitu. 150. Bisa kebayang nggak nih teman-teman? Punya satu situs saja susah mengurusnya ya. Ini ada 150. Ya, ada situs-situs Alkitab yang Sabda punya karena memang fokus dari
pelayanan Yayasan Bagas Sabda ada Alkitab. Mungkin 10 situs ada ya untuk yang Alkitab ya. Lebih itu. Lebih ya. 15. Jadi situs Alkitab saja udah 10 lebih. Iya. Oke. Kalau banyak sekali nih situs-situs yang harus kamu pelihara, kalau boleh tahu nih. Berarti kan situs resources itu ada 100-an kali ya. Ada pembagian nggak, maksudnya secara khusus nih di situs resource itu situs-situs apa saja yang ada di situ? Ada Bu. Karena kan memang kalau dari kategori situs resources itu untuk situs-situs yang memuat bahan-bahan dari bidang pelayanan gitu. Jadi ada banyak contohnya, kayak misalkan untuk yang bidang pelayanan anak itu ada situsnya sendiri gitu kan. Terus wanita juga ada sendiri, leadership juga ada sendiri. Jadi semua bidang pelayanan Jadi yang semua ada. Bidang pelayanan. Jadi kalau saya nyebut apa saja pasti ada. Pasti ada Bu. Hampir. Iya. Oke. Nah, pengen tahu nih teman-teman di rumah juga pasti tahu karena ini menyangkut sejarah di Yayasan Bagas Sabda. Karena sejauh saya tahu ketika Sabda hadir sebagai yayasan yang bergerak dalam bidang digital, itu sudah ada situs. Walaupun ketika lahir enggak sih ya, karena Sabda lahir tahun 94, saat itu belum ada internet, masih jadul banget ya. Laptop aja masih jarang, belum ada. Mesin scan itu juga belum ada. Bahkan CD itu juga belum ada, adanya pakai floppy. Iya. Jadi, kira-kira mulai tahun berapa nih Sabda punya situs-situs? Oke. Kalau dari tahun itu kira-kira itu tahun 98 Bu. 98 itu Sabda udah mulai membuat situs-situs untuk berbagai bidang pelayanan tadi. Ya. Karena kan memang kalau teman-teman tahu kan visi Sabda itu memang untuk studi Alkitab gitu kan, fokusnya ke situ. Tapi salah satunya juga fokus untuk menyediakan atau jadi pusat digital resources yang ada di Indonesia. Gitu. Ya. Nah teman-teman bayangin aja ya. Internet itu baru masuk di Indonesia itu tahun 97 dan tadi Tian berkata 98 Sabda sudah punya situs. Coba bayangin ya, sudah sangat cepat sekali Sabda bergerak gitu ya. Nah ini saya mau tanya lagi nih, jadi sejarahnya kok sampai sekarang Sabda punya sampai 100 nih, itu gimana tuh? Iya, kalau sejarahnya itu kalau dulu itu kan yaitu mulai internet masuk itu kan Bu. Terus akhirnya Sabda punya ide untuk buat salah satu divisi namanya Digital Publishing. Nah, itu fokusnya itu untuk membuat publikasi-publikasi tapi dalam bentuk elektronik gitu. Ya, publikasi elektronik. Iya, publikasi elektronik dan itu mulai dari 98 sampai sekitar 2018 itu publikasinya tuh terus berjalan gitu. Bahkan ada sampai sekitar 20-an lebih gitu. Saya ingat Sabda punya banyak banget publikasi. Publikasi kalau teman-teman publikasi elektronik, kalau teman-teman mungkin nggak terlalu familiar dengan kata publikasi elektronik, itu sama dengan majalah elektronik. Ya, jadi Sabda saat itu punya berapa? 20-an majalah elektronik karena waktu itu booming, orang suka baca ya. Sekarang udah nggak banyak yang suka baca. Baca tapi lewat PDF Bu. Iya, ya terus gimana nih? Jadi Sabda fokusnya adalah Alkitab yang menjadi pusat studi Alkitab. Lalu tadi kamu bilang Sabda juga ingin menjadi satu pusat untuk digital resources untuk bidang-bidang pelayanan. Pusat dari digital resources untuk semua bidang pelayanan. Nah, terus kok bisa jadi banyak? Sekarang gimana? Nah, itu Sabda kan selalu nggak cuma berhenti sampai di situ gitu Bu. Kan kalau dipikir hanya mendistribusikan atau mempublikasikan kan dirasa kurang gitu kan Bu, hanya sebar-sebar gitu. Tapi dibalik setelah itu Sabda memikirkan untuk gimana caranya juga punya sistem pengarsipan gitu. Dan ketika publikasi itu bukan hanya didistribusikan tapi juga diarsipkan di suatu tempat. Nah, tempat itulah yang namanya situs. Jadi makanya kenapa situs yang tadi aku sebutin itu kan 100 lebih, itu karena itu. Jadi wadahnya dari publikasi dari berbagai bidang pelayanan itu.
lalu diarsipkan. Satu sistem arsipnya adalah situs. Adanya situs. Nah, sekarang semua bahan-bahan yang ada di majalah elektronik itu disimpan di situs-situs berdasarkan bidang pelayanannya. Ya. Nah, bidang pelayanan Sabda banyak Bu. Ya. Makanya juga kan Sabda juga sempat bisa dibilang perpustakaan yang besar gitu kan. Ya. Kalau kita perpustakaan elektronik yang besar gitu. Kalau kita lihat kan perpus kan pasti kalau masuk banyak buku kan Bu. Ya. Dan Sabda pun sama gitu, ketika kita masuk ke Sabda itu banyak bahan dan juga terkategori. Ya. Kalau perpus sekarang kan ada kategori buku ini, buku itu. Gitu. Kalau perpus itu udah ada banyak rak buku. Iya, betul. Kalau Sabda punya banyak situs. Situs itu seperti rak buku. Ya, rak buku. Memang zaman dulu sebutan itu sangat terkenal, rak buku elektronik. Itu yang kita sebut sebagai resources gitu ya. Iya. Nah, karena bidang pelayanannya banyak, Sabda ngikutin untuk memenuhi memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi bidang-bidang pelayanan yang ada terus bertambah dan banyak sekali sampai sekarang. Sampai sekarang Sabda juga masih mengeluarkan situs baru nggak? Kalau situs yang baru, yang resources itu ada satu Bu sebenarnya, yang ebuku.org. Ya. Itu juga, tapi itu untuk bahan-bahan atau buku-buku yang elektronik dalam bentuk PDF gitu. Nanti mungkin teman-teman kalau kepo bisa juga ke situ, ke ebuku.org, atau ada juga yang baru itu resource.sabda.org Bu. Mungkin itu yang dua itu yang baru. Nah, ini karena banyak nih, mungkin teman-teman yang di rumah kan ingin bertanya ya. Kalau pengen tahu semua daftar situs yang ada di Sabda gimana caranya? Ada dua cara Bu. Ya. Kalau cara yang gampangnya itu Sabda tuh punya satu portal situs, itu namanya sabda.org. Ini teman-teman bisa lihat. Sabda.org. Ya. Di sabda.org ini kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri, di sebelah sini itu ada bahan-bahan, ada list atau katalog singkat gitu. Isinya itu list bahan-bahan ini nama situsnya berarti? Iya betul Bu. SAI, lalu Sabda Live, ada pesta, ada humor. Ini ada konseling, terus ada untuk anak, ada kopak, terus misi juga ada. Dan masih banyak yang lainnya. Masih banyak lagi. Iya, banyak lagi. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian kiri aja. Ya. Tapi ini kan kalau dihitung jari mungkin hanya puluhan gitu kan. Ya, sedikit gitu kan. Padahal lebih banyak kan. Nanti teman-teman bisa kunjungi yang lebih lengkap itu di katalog.sabda.org. Katalog.sabda.org. Itu isinya juga lebih banyak karena bahkan lebih lengkap dari mulai situs Alkitab. Saking banyaknya sampai ada katalognya. Ada katalognya Bu. Sini kan juga ada kategorinya untuk yang digital publishing, atau untuk biblical computing, untuk learning dan masih banyak lagi. Iya, jadi teman-teman kalau penasaran nih, pengen tahu, situsnya kok banyak sekali, apa saja, nah saudara bisa datang ke katalog.sabda.org, ya. Iya, ini teman-teman masih, kalau masih pengen tanya lebih banyak, ayo silahkan tulis di kolom komentar untuk nanti kita tanyakan ke Tian ya. Nah, Tian, karena banyak seperti ini, kalau misalnya pengguna pengen tahu, ini kalau banyak kan nginget alamatnya banyak nih. Ada cara nggak untuk pengguna itu bisa inget alamat situsnya Sabda yang segini banyak? Gimana caranya? Ada Bu, ada. Ya ini pertanyaan yang sering ditanyain gitu kan Bu, karena orang bingung. Karena saking banyaknya bahan yang Sabda punya gitu kan. Aduh, aku mau nyari bahan ini tapi ternyata kok nggak ketemu gitu atau sulit gitu. Nah, mungkin ada dua cara. Cara pertama itu teman-teman atau sahabat Sabda bisa tentukan dulu bahannya itu temanya apa. Contoh misalkan mau cari tentang kenakalan remaja gitu artikel. Nah itu kalau dilihat dari judulnya kan pasti udah ketemu tuh temanya, misalkan konseling gitu kan. Nah nanti sahabat Sabda bisa ketikkan aja di URL-nya itu konseling.sabda.org. Nanti pasti akan ketemu situs konseling Sabda itu. Jadi tema pelayanannya apa, lalu tinggal tambah sabda.org. .org. Ya, aku mau ngetes diri sendiri nih ya. Aku kan suka nulis nih ya. Aku suka nulis dan aku cari bahan tentang bagaimana
training atau materi-materi bagaimana saya bisa menulis dengan efektif, menulis dengan baik gitu. Berarti saya nggak usah nginget alamat situsnya ya. Nggak usah Bu. Tinggal ini tentang apa nih? Tentang menulis atau penulis. Ya. Nah, tinggal penulis.sabda.org. Bisa nggak? Bisa Bu. Coba nanti kita coba sama-sama. Kita coba ya. Oke, penulis.sabda.org. Pakai yang di sini di URL penulis.sabda.org. Ya, ini. Jadi nama situsnya adalah Pelitaku. Ya. Iya. Pelitaku itu singkatan dari penulis literatur Kristen dan umum. Ya. Nah, teman-teman boleh ngetes diri sendiri nih. Ayo cari bahan apa? Pasti di Sabda aja. Iya. Dijamin pasti ada. Ya, jadi teman-teman silakan ngetes, nggak usah menghafal alamat situs Sabda, tapi hanya hafalkan aja tema pelayanan, lalu tinggal tambah .sabda.org. Jadi sekolah minggu .sabda.org, anak .sabda.org, lansia lansia.sabda.org. Nah, tapi kalau misalkan nggak ketemu nih Bu, misalkan kan ada beberapa situs juga kadang nggak ketemu kalau digituin kan, pakai metode kayak gitu. Tapi tips yang kedua itu teman-teman bisa searching aja di Google. Kayak contoh tadi misalkan ibu anak ya, atau sekolah minggu. Nanti teman-teman bisa ketikkan aja di Google, penelusuran Google, ketik saja sekolah minggu Sabda gitu. Nanti akan ada situs-situs, akan ada pilihan. Nanti tinggal lihat aja gitu sih Bu. Jadi ada dua cara tadi. Iya, jadi pokoknya asal ada Sabda, lalu apa yang dicari pasti nanti ketemu ya. Oke. Nah, Tian, ini hujan tambah deras nih. Aku harus lebih kenceng suaranya. Oke. Nah, ini situs-situs yang begitu banyak ini apakah semua itu dipelihara ya, Tian? Oh, masih sampai saat ini masih tetap dipelihara. Jadi masih tetap rutin dilakukan. Nah, itu beberapa rutin yang dilakukan tuh salah satunya adalah mengupdate bahannya. Selain itu juga bukan hanya bahannya aja, tapi juga mulai dari desainnya juga, tampilannya itu selalu diupdate, dan juga terkait teknisnya juga selalu dicek secara rutin gitu Bu. Kayak contoh misalkan ada link yang broken link atau misalkan ada bugs itu kita secara rutin cek itu. Jadi kami juga memastikan kalau bahan-bahan itu bisa diakses gitu. Dan yang ketiga itu ya meskipun pelan-pelan gitu, tapi sedang upgrade untuk bagian mesinnya gitu Bu. Karena kan kalau yang dulu-dulu kan memang kesulitan terkait keterbatasan fiturnya gitu. Jadi pelan-pelan di upgrade. Ya, karena situsnya banyak, tenaganya kita sedikit gitu ya, sering Jadi kalau boleh aku tanya nih, nggak ada situs di Sabda yang mati ya? Bukan mati Bu. Kalau beberapa situs di Sabda itu ada beberapa yang digabung. Ada beberapa juga yang bahkan diperbarui Bu. Kayak contoh ada dulu itu alkitab.co. Ya meskipun ini bukan di resources, tapi itu juga selalu di-upgrade gitu, di-upgrade dan di-update. Nah, ada juga yang murid 21.20 juga. Iya, banyak banget ya. Ada beberapa. Kalau sudah cari bahan apapun di Sabda pasti ada. Ya. Nah, Tian, karena kayaknya tadi yang kamu ceritain harus update bahan, update desain, lalu checking teknisnya. Iya Bu. Ini semua kamu yang kerjakan? Oh enggak Bu. Oh enggak. Enggak mungkin aku 150 plus kerjakan sendiri, pusing itu. Ya. Ya jadi kalau dari tim platform sendiri itu enggak bekerja sendiri karena tadi kan maintainnya sebenarnya ada dua bagian. Bagian konten sama yang bagian teknis. Nah, untuk bagian konten itu kita kerjasama dengan tim konten, dengan divisi konten, itu dengan Mbak Santi, ini dia, dan teman-temannya di belakangnya. Itu terus ada juga dari divisi platform. Jadi ini tim Santi aja enggak cuma sendiri, enggak cuma sendiri, punya tim lagi, punya timnya lagi. Cuman kalau dimasukin ke sini kayaknya nggak muat di sini. Nah terus dari tim platform sendiri ada beberapa orang, ada Mbak Indah, ada Mbak Eli, ada Mas Julius, ada saya juga, dan ada beberapa teman lain yang tadi selain untuk
update tampilannya juga cek berkala terkait dengan teknisnya itu sih. Ya, dan juga kerjasama dengan ITS ya. Kerjasama dengan ITS juga. Dan sebenarnya untuk divisi lain juga kerjasama sih Bu. Kayak misalkan hampir semua media selalu mensupport dari segi misalkan bannernya atau sebagainya itu sih Bu. Iya, jadi desainnya pun platform tidak mengerjakan sendiri, tapi kerjasama dengan divisi lain atau media ya. Iya Bu. Oke. Jadi memang di Sabda semuanya saling terhubung, walaupun divisi itu bukan berarti sendiri-sendiri, tapi itu selalu ada kerjasama. Nah, mungkin ada teman-teman di rumah yang penasaran nih, bisa nggak kita walkthrough salah satu aja situs Sabda yang mungkin teman-teman pengen lihat isinya seperti apa sih, situs resources itu seperti apa? Boleh Bu. Mungkin salah satu situs resources yang terbesar dan juga tertua. Tertua. Iya. Ini misi.sabda.org. Nah ini. Iya. Ini tampilan depannya. Jadi sebenarnya ini situs untuk bidang pelayanan misi yang isinya tuh sebenarnya banyak gitu. Salah satunya itu kalau nanti teman-teman bisa lihat di atas ini kan ada resourcesnya itu ada buku online, terus ada videonya. Gitu kan, terus ada kartu doa suku, ada blog, ada download dan lain-lain. Mungkin kita ada video juga. Ada video. Jadi ada juga buku, ada video, lalu ada pranala ya, link-link gitu. Betul Bu. Ya. Mungkin kita lihat salah satunya dulu Bu. Ada artikel. Nah, ini artikel nanti teman-teman bisa lihat. Tahu nggak jumlahnya berapa artikel di situs ini? Berapa ya Bu? Kamu bilang ini salah satu situs terbesar yang ada di Sabda ya? Iya. Karena buahnya 1.000. Kalau coba kita lihat ke bawah. Ada mungkin ada 1.000 Bu, ada. Ini aja kan masih lebih terus ya. Iya. Jadi ini ada kalau itu cuma list ya padahal ya. Iya. Ini bisa bahkan next ya. Bisa sampai last coba. Dah. Oke. Gilas, wah ini aja sampai halaman ke-43. Wih. Pokoknya banyak banget. Ada ribuan artikel. Kayaknya 10.000 mungkin ada kali. Ada Bu. Ya, artikelnya banyak sekali. Iya. Nah, ini situs misi terbesar berarti di Indonesia. Iya betul, situs misi terbesar. Nah, teman-teman di rumah yang bergerak dalam bidang misi, nah seluruh resources misi banyak banget ada di sini. Iya betul. Nah ini di artikel ini coba ya kita salah pencet. Nah kelebihannya dari artikel ini bukan hanya di misi aja Bu, tapi di beberapa situs lain juga resources. Iya. Itu kita bukan hanya baca, ini kan kita baca teksnya, tapi di bagian bawah, nah itu di bagian sini itu kita bisa download audionya juga. Jadi kalau orang malas baca dia bisa dengar ya? Betul. Jadi download lalu dengerin gitu. Jadi ada dua pilihan, nggak mau baca ya bisa dengar, nggak mau dengar ya bisa baca gitu. Atau mungkin dikombin dua-duanya gitu. Jadi bukan hanya baca tapi dengar juga. Tapi kelebihan yang selanjutnya itu bisa di-share ke teman-teman yang lain juga Bu. Jadi di bagian sini ya ke media sosial. Jadi bukan hanya diri sendiri yang terberkati karena membaca atau mendengar, tapi juga teman lain juga bisa dapat berkatnya gitu. Jadi kalau teman-teman di rumah membaca salah satu situs resources Sabda dan mendapat berkat, bisa di-share. Bisa di-share ke yang lain juga. Bisa di-share ke teman-teman lain. Hanya tinggal klik saja di situ, bisa ke Facebook, bisa ke Twitter, bisa ke WhatsApp, bisa ke Telegram. Nah, teman-teman silakan share ya. Oke. Apalagi yang ada di situs ini? Itu tadi artikel, ini juga ada buku online ada terkait buku bahkan misi. Bisa di-download juga? Bisa di-download juga itu Bu. Wow. Iya. Ini ada listnya, ada banyak. Ada banyak sekali buku. Ya, ini e-buku. Iya. Terus selanjutnya itu, nah ini yang menarik juga. Makanya kenapa saya pilih ini juga karena yang menarik itu ada kartu doa suku. Ada kartu doa suku. Ini bisa di-download. Ya, semua rumpun suku yang ada di Indonesia. Ini nanti teman-teman bisa lihat. Contoh ya, aku buka yang Batak misalkan, rumpun Batak. Nah, ini ada info-info terkait rumpun Bataknya, itu apa aja sukunya gitu kan. Terus ada juga pokok doa rumpunnya Bu. Dan itu jadi untuk teman-teman yang bisa nanti akses ke sini aja untuk lebih lengkapnya.
Wow. Gitu. Nah, itu sebabnya dinamakan situs resources ya, karena itu sumber bahan yang begitu banyak. Saudara juga bisa download, bisa baca, bisa share. Wow, banyak banget. Aduh, Tian nih waktunya habis nih. Saya nggak bisa berlama-lama di sini nih ya. Nggak kerasa ya, Bu? Iya, tapi paling tidak nih. Kalau misalnya ada pengguna yang rajin datang dan dia ingin berkontribusi, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari luar untuk bisa berpartisipasi? Oke, ya kalau untuk kontribusi yang pasti teman-teman bisa berkontribusi terkait bahannya. Itu juga yang jadi kedua, kalau mereka punya bahan bagus itu bisa memberitahukan ke Sabda. Ya, gitu. tapi mestinya ada banyak persyaratan ya. Terutama masalah izin, ya harus ada copyright dengan bahan-bahan tersebut. Tapi kalau teman-teman nulis sendiri, bisa tuh. Kita nanti akan cek dan teman-teman yang ada di divisi konten akan melihat bahan-bahan tersebut, dan kalau teman-teman bahan-bahan dari teman-teman itu sesuai dengan visi misi dari Yayasan Batas Sabda, bisa ditaruh ya. Bisa, Bu. Iya, banyak sebenarnya. Aku nggak tahu ada contoh orang yang sudah menitipkan bahan di sini. Aku kasih contoh salah satu ya, Bu. Mungkin itu ada dari Pak Budi mungkin, Bu. Ya. Itu yang renungan. Oh iya. Ya, coba ya kita. Renungan.co. Ya. Itu ada di bagian refleksi. Nah, ini Pak Budi sendiri yang menulis di bagian atas ini refleksi. Terus Pak Budi sendiri yang menulis, tapi dari tulisan-tulisan itu dari tim Sabda juga mengkurasi dan juga mengeceknya. Jadi Sabda sebenarnya bukan hanya mengecek juga, tapi mendigitalisasikannya ke dalam situs. Itu mungkin, Bu. Wow, iya. Jadi teman-teman kalau punya bahan yang menulis sendiri dan ingin dititipkan ke Sabda, silakan kontak. Nanti kami akan berikan langkah-langkahnya dan persyaratannya untuk bisa dimasukkan menjadi salah satu isi di situs resources di Sabda. Aduh, ini harus selesai, Tian. Jadi pertanyaan terakhir nih, apa harapan Tian terhadap situs-situs resources yang selama ini sudah ada di Sabda? Bagaimana pengembangannya ke depan? Oke, Bu. Ya, harapan terbesar sebenarnya ini, Bu. Jadi kalau dilihat dari segi konten kan memang nggak pernah kurang kalau dari Sabda gitu kan, selalu tura-tura tumpah-tumpah gitu kan. Nah, tapi yang jadi fokusnya itu di bagian tampilannya gitu, Bu. Karena kan memang itu udah banyak, terus juga itu udah berdiri selama puluhan tahun gitu kan. Dan gak ada yang mati. Gak ada yang mati gitu kan. Atau suri juga enggak ya? Enggak. Kesulitannya tuh ngejarnya. Kalau ngejar kontennya mungkin bisa, Bu. Tapi ngejar beres gitu kan. Tapi kalau ngejar dari segi desain, teknologinya. Teknologinya berkembang terus ya. Web programming kan berkembang terus. Iya, betul, Bu. Berkembang terus itu kan susah gitu kan. Nah, itu mungkin yang harus ngubah mesinnya 150 situs. Wah, 150 kan agak susah guna itu. Makanya gimana caranya untuk lebih fokus ke bagian itu, meskipun susah untuk ngejarnya, tapi sedang diusahakan untuk mengejar itu gitu. Jadi nggak hanya konten yang up to date, tapi juga dari segi tampilan atau situsnya juga up to date. Gitu sih harapan terbesar. Jadi kalau konten no problem, up to date terus dan Sabda selalu bahkan baru. Menjamin selalu baru gitu kan, selalu kekinian. Tapi kalau tampilan jangan tanya dulu. Agak ada kesulitan. Tampilan atau ada teknologi yang masih ketinggalan karena banyak ya, karena banyak sekali. Ya, Tian, kita akan melayani pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah nih. Iya. Dari motivasi _pelita, selalu bersyukur dengan kesederhanaan Sabda. Thank you banyak. Kalau ngomongin tentang situs resources ini sederhana nggak menurut kamu, Tian? Kalau dari segi tampilan sebenarnya sederhana. Tampilannya sederhana. Karena itu sebenarnya to the point gitu. Begitu kita mau cari apa, ya udah itu akan dapat gitu. Jadi sederhana. Ya. Yang nggak sederhana apanya nih? Yang nggak sederhana bahannya, Bu. Bahannya selain mewah tapi juga banyak gitu. Maksudnya kaya gitu. Ya, kaya banget. Ya. Ini dari Beta Ish. Wah, situs pelayanan Sabda banyak ya. Iya, banyak sekali, betul. Ya. Kalau situs untuk bahan-bahan khotbah ada nggak nih?
Iya. Kalau bahan khotbah, coba kita pakai tips yang tadi ya. Khotbah.sabda.org. coba. Oh, ada. Untuk khotbah itu nggak ada bahannya, nggak ada di resources Sabda. Cuman ini memakai metode yang kedua, karena ini bukan sabda.org tapi khotbah.com. Jadi untuk bahan-bahan tadi, siapa yang nanya tadi? Ibu Deborah. Tadi untuk bahan-bahan khotbah itu bisa akses di khotbah.com. Ini Ibu Deborah mau ngetes lagi nih. Kalau musik ada nggak? Kalau musik itu ada. Itu namanya gema.sabda.org. Gema itu singkatan apa nih? Gema itu singkatan dari gudang elektronik musik dan apa agak lupa. Saking anaknya Tian banyak sampai lupa nama anaknya ini. Iya. Oke, jadi Bu Deborah jangan khawatir, semua bahan ada di Sabda, gitu ya. Sabda Library Online itu dari Pak Christian Indarto. Betul Pak Christian. Sabda Rak buku elektronik juga bisa, atau Sabda Library Online. Tuh, nama yang bagus nih, SLO, slow. Iya. Apa Sabda memiliki versi .apk yang integrasi dengan sabda.org? Sistem APK apa nih? Bahan ya? APK mungkin maksudnya aplikasi mungkin ya. Versi aplikasi tapi integrasinya ke sabda.org. Kalau yang resources itu, yang aplikasi resources Sabda pernah punya ya? Pernah punya tapi sebenarnya berdiri sendiri. Maksudnya ada beberapa aplikasi gitu Bu, kayak yang renungan itu ada beberapa yang Oswald Chamber, terus ESH atau RH juga itu dia punya aplikasinya sendiri gitu. Iya. Ya, ini ada dari Ibu Lili, Pelitaku itu yang saya perlukan. Betul Bu, ini situs Pelitaku, situs Sabda untuk para penulis, untuk mereka yang senang menulis, dan ada banyak resources Bu, ratusan artikel ada di sana. Ini dari motivasi_pelita lagi. Oh pantas, berasa dibayangin. Salam buat Riki Santoso dari Liani Santoso. Aku nggak ngerti apa maksudnya. Oh pantas, berasa dibayangin. Oh iya. Oke teman-teman, sayang sekali waktu habis dan kami harus segera pamit. Karena itu kita akan pamit Tian kepada teman-teman yang ada di rumah. Ya, senang sekali karena teman-teman yang mungkin belum kenal dengan situs-situs Yayasan Bakat Sabda, kali ini saudara sekali pencet sudah tahu semua tentang situs Sabda. Nah, kita akan ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan mengupas tentang Bible Tag. Iya, ini satu istilah yang sangat sangat langka, dan Sabda selalu memakai beberapa kali tentang Bible Tag, dan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang Bible Tag. Karena apa nih? Karena Sabda akan ulang tahun. Oh, ini ulang tahunnya kapan nih? Ulang tahunnya bulan depan Bu. Bulan depan. Bulan Jadi Oktober. teman-teman, bulan Oktober adalah bulan istimewa dari Sabda. Dan kalau Sabda ulang tahun biasanya kita nggak cuma merayakan satu hari, tapi 1 bulan, bahkan sebelumnya. Jadi kayak minggu depan ini kita sudah akan membahas tentang ngintip apa yang akan terjadi di bulan Oktober nanti. Salah satunya adalah Bible Tag-nya. Kita tunggu ya. Harapan kami saudara akan hadir lagi untuk pertemuan minggu depan. Ya, terima kasih banyak Tian untuk semua penjelasannya, dan saya berharap teman-teman di rumah mendapatkan berkat dari apa yang tadi sudah disiarkan oleh Tian dan semakin tahu tentang Sabda. Ya, kita akan tutup dalam doa. Bisa Tian untuk bantu kita untuk tutup dalam doa? Boleh Bu. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, untuk acara Sabda Unboxing, situs resources Sabda, untuk segala apa yang boleh kami sampaikan dan diskusikan. Juga harapannya teman-teman dari sahabat Sabda juga bisa menggunakan situs-situs Sabda Resources ini dengan baik untuk berbagai bidang pelayanan yang mereka kerjakan, agar semakin memperlengkapi bukan hanya pelayan Tuhan tapi juga orang Kristen secara umum. Terima kasih. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga untuk tadi yang sudah bertanya, dan kita akan ketemu lagi minggu depan.
Goodbye. Bye.